Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hukum mengucapkan salam apa? Hukum mengucapkan salam wajib? Sunnah, Bu. Ibu-ibu kalau hari Rabu pada ngaji ya, supaya tidak salah. Hukum menjawab salam apa, Bu? Sekali lagi ya, menegaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami ta'zimi orang tua kami, guru kami Al-Ustaz Muhammad Nur Yasin. Mari kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin. Dijembarkan rezekinya, amin. Disehatkan dalam keberkahan, amin. Sehingga beliau senantiasa dapat membimbing kita untuk tetap li'ala'i kalimatillah, untuk tetap berada di jalan Allah. Yang kami hormati dan kami ta'zimi para asatiz wal asatizat, para guru-guru, mulai dari guru RA, guru MI, guru MTS, guru SD, yang turut andil membentuk kami, para santri, untuk menggapai ridho ilahi. Pak, Bapak, masih semangat, Pak? Alhamdulillah. Soalnya ini udah di ujung sekali ya. Tadi kata Mbak pembawa acara inti acara, tapi ini sebenarnya ujung acara ya. Ujung acara. Jadi mungkin udah ngantuk, mungkin udah capek, itu wajar. Tapi kita wajib tetap bahagia. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berkat limpahan karunia-Nya, berkat limpahan kenikmatan-kenikmatannya, kita masih dapat berkumpul di haflah mubarakah ini. Dalam acara apa, Bu? Acara apa? Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema mari kita mencari keriduannya dan meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya di mana? Lahir di mana, Bu? Lahir di kota Mekah. Rasulullah lahir di kota Mekah pada tahun Gajah 20 berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Wajib tahu ya. Wajib tahu sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi. Hadirin, umat baginda Nabi Agung yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Katakanlah, sesungguhnya dengan
karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah kalian karena hal demikian itu lebih baik. Hal yang demikian itu lebih utama dari apa yang kalian kumpulkan. Kita sebagai umat baginda Nabi harus bahagia, Bu. Kenapa harus bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya pernah mengatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflaq. Apabila bukan karenamu wahai Muhammad, maka tak kuciptakan alam semesta. Bu, bayangkan, alam semesta ini diciptakan semata-mata untuk baginda Nabi Muhammad, dan kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita wajib bahagia. Imam Abdullah ibnu Abbas dalam tafsirnya menjelaskan ayat tadi bahwa yang dimaksud dengan fadlillah wa rahmatihi adalah fadlillahil ilmu wa rahmatihi Muhammadah. Yang dimaksud dengan karunia Allah tadi adalah ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidak diutus kau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Hadirin, lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai contoh bagi kita umatnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Maka dari itu, meskipun Nabi Muhammad tadi alam semesta ini diciptakan untuk Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad diutus ke alam dunia sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, bukan serupa Superman, tapi seperti manusia. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad didatangkan sebagai contoh. Contoh harus sesuai dengan yang diberi contoh. Yang diberi contoh manusia, maka Nabi Muhammad diutus sebagai wujud manusia. Tidak bisa kita bayangkan andai kata Nabi Muhammad diutus sebagai malaikat. Gimana kita nirunya, Bu? Malaikat tidak makan, kita mah bebadog bae. Malaikat tidak tidur, kurang kali gua mah res bae. Nabi malaikat tidak ada nafsu, bujang kali gua mah nafsu bae. Maka Nabi Muhammad diutus sebagai manusia. Jangankan sebagai malaikat, sebagai Superman saja udah nggak mungkin. Karena Superman bisa terbang. Kita gimana nirunya, Kang Santri? Kita labu dina batang coklat patuh. Jika meniru seperti Superman tidak mungkin. Lebih tidak masuk akal lagi jika para calon kades, andaikan Rasulullah diutus sebagai Superman, calon kades yang berempat itu datang iring-iringan karena niru Superman lah sempaknya di luar, datang mulu, dan calon gadis ucuk pakai celana sempaknya di luar. Mungkin? Tidak mungkin. Pak calon gadis, hampura ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang selalu mendoakan kita, selalu berjuang untuk kita umatnya, selalu berusaha bernegosiasi dengan Allah untuk kebaikan umatnya. Seperti suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW membawa kabar gembira. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu 1 tahun sebelum kematiannya, jika dia bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Meskipun umurnya misalnya 70 tahun, 69 tahun maksiat, terus 69 tahun tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi 1 tahun sebelum kematiannya dia bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya, kata Jibril. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, 1 tahun mah kelamaan Jibril. Orang kali gua 1 tahun sebelum meninggal masih sibuk ngagulut, masih sibuk neangan cabe, masih sibuk malawija mungkin.
Maka dari itu nego lagi Nabi Muhammad, coba dikurangi, coba dikurangi. Akhirnya Jibril naik lagi menuju kepada Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad umatnya katanya tidak sanggup kalau 1 tahun sebelum meninggal baru diampuni. Maka Jibril kembali kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah mengatakan bahwasannya umatmu jika seumur hidup dia bermaksiat, namun 1 bulan sebelum kematiannya dia bertobat, insya Allah maka Allah akan mengampuninya, akan menerima taubatnya. Apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, 1 bulan sebelum kematiannya, kelamaan Jibril. 1 bulan sebelum kematiannya ibu-ibu Kaliguha masih mikiran hutang delan acan kabayar. Bujang-bujang Kaliguha acan kahur nikah-nikah acan. Maka Jibril kembali menghadap Allah mengadukan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad. Lalu Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Allah mengatakan kepadamu bahwa umatmu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan sampai nyawanya sampai di tenggorokan, ma yugharghir, ketika tenggorokannya tidak mampu lagi berkata saat sakaratul maut, tapi dia bersungguh-sungguh dalam hatinya, matanya menatap kepada Allah memohon ampun, pasti Allah mengampuni. Inilah kelebihan jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Masih ada waktu dikit lagi. Hadirin yang berbahagia, Imam Abu Bakar bin Husain bin Athas Az-Zabidi dalam kitabnya menjelaskan bahwa pernah suatu hari terjadi percakapan antara Nabiullah Dawud alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi percakapan itu? Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, nikmat apa yang terkecil di sisimu?" Maka Allah menjawab, nikmat terkecil di sisiku adalah udara, adalah nafas yang kau hirup sehari-hari. Bu, kebayang atau tidak, nafas yang kita hirup sehari-hari, udara yang tidak bisa kita cabak, tidak bisa kita rempak, apalagi kita tewak, ini kenikmatan paling kecil di sisi Allah. Lalu apa kenikmatan terbesar di sisi Allah, Pak? Apa kira-kira kenikmatan terbesar di sisi Allah, Pak? Penasaran? Nabi Daud juga penasaran. Akhirnya bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, jika nafas yang dihirup sehari-hari oleh manusia adalah nikmat terkecil, lalu apa nikmat yang terbesar ya Allah?" Allah Ta'ala menjawab, nikmat terbesar di sisiku adalah diciptakannya Muhammad. Bu, Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar yang Allah ciptakan, dan kita diciptakan untuk menjadi umat Muhammad. Berarti kita pemilik kenikmatan terbesar. Alhamdulillah. Maka dari itu kita patut bersyukur, kita patut mewujudkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan banyak-banyak bersolawat. Yuk, sesi terakhir kita solawat, meskipun tadi sudah banyak sekali ya dari awal. Ibu-ibu tadi luar biasa solawat, adik-adik setiap ceramahnya tadi ada solawat. Kita tutup dengan solawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badru, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduru. Bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Nabi Muhammad. Kenapa kita harus terus bersolawat kepada baginda Nabi, Bu? Kenapa dari tadi solawat lagi, sampai ibu-ibu kelihatannya malas mau solawat, betul? Karena baginda Nabi pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi bi asyri shalawatin." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah Ta'ala membalas kepadanya dengan 10 solawat. Bu, solawatnya Allah dengan solawat kita tentu berbeda. Kalau kita solawatnya bentuk pujian kepada Nabi, bentuk doa kepada Nabi, tapi solawatnya Allah adalah dalam bentuk rahmat. Bayangkan, Bu, kita sekali solawat sallallahu ala Muhammad, 10 kali Allah membalas dengan rahmat. Maka satu solawat dibayar dengan 10 rahmat. Jika satu hari kita solawat 100 kali, berapa ratus ribu Allah bersolawat memberikan rahmat kepada kita. Maka jika semua masyarakat Pesawaran Indah setiap hari bersolawat 100 kali saja kepada baginda Nabi, maka insya Allah Allah Ta'ala memandang terhadap Pesawaran Indah bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Dan apabila Allah telah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, insya Allah kampung kita, insya Allah desa kita menjadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bu, lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Yang benar. Satu lagi kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar kemudian mengatakan, pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, semua orang kehausan mencari minum untuk menghilangkan dahaganya. Namun ada satu golongan umat yang dengan tenang dan santai menghilangkan dahaganya di telaga Al-Kautsar. Hum ikhwani, kata Rasulullah, mereka adalah saudara-saudaraku. Maka para sahabat yang ada di situ bertanya, ya Rasulullah, siapakah ikhwani itu? Apakah kami yang dimaksud ikhwani? Lah, kata Rasulullah, tidak, bukan kalian. Kalian adalah sahabat-sahabatku yang tiap hari bersamaku, duduk bersamaku, melihat wajahku. Ikhwani adalah hum yu'minu bi walam taroni. Mereka mengimaniku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Mereka mencintaiku meskipun mereka tak pernah duduk bersamaku. Mereka mengadakan muludan meskipun mereka tak pernah bermuajahah denganku, kata baginda Nabi. Bu, ibu iman kepada Nabi? Iman kepada Nabi, Bu? Ibu? Ibu-ibu pada ngantuk. Bapak-bapak iman kepada Nabi? Iman beneran? Saya percaya karena terbukti dengan berkumpul di maulid ini bukti cinta kepada baginda Nabi. Kita cinta kepada Nabi, kita iman kepada Nabi meski kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Berarti insya Allah kita adalah ikhwaninya Rasulullah. Kita adalah saudara-saudara Rasulullah yang akan menikmati air dari telaga Al-Kautsar. Maka tadi bujang-bujang yang narikin takir pagi-pagi insya Allah dapat Al-Kautsar. Ibu-ibu yang masak juga insya Allah dapat Al-Kautsar. Bapak-bapak yang gotong royong beberapa hari insya Allah dapat Al-Kautsar. Apalagi saya yang ceramah. Sebenarnya ceramah di sini tidak mudah, Bu, ya. Sebenarnya tidak susah, Tadi jujur saya dari rumah sudah membangun mental dengan cukup kokoh lah, Kemudian juga udah nyiapin mau ngomong ini itu. Tapi begitu hadir di sini melihat penampilan dari adik-adik santri tadi, masya Allah luar biasa. Pondasi mental yang saya bangun beberapa hari ini runtuh, gak karu-karuan, ya Allah. Tapi alhamdulillah masih bisa berdiri di hadapan ibu-ibu sekalian. Saya juga ingin meralat. Tadi MC mengatakan al-mukarroman gitu ya, al-ustad. Sejujurnya saya masih santri. Jadi wajar kalau omongannya, kalau yang disampaikan belum
belum matang, misalnya belum mantap, belum menetap di hati ibu-ibu sekalian. Tapi mari kita berdoa, semoga berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad kita semua diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, umat baginda Nabi yang berbahagia. Karena waktu sudah pukul 12, waktunya santap siang, dan ibu-ibu sudah lemas, sudah pada nyundutan, bapak-bapak juga begitu juga, maka saya akhiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.